Lantas bagaimana caranya makan mie instan tanpa takut dosa kalori atau kelebihan energi? Welcome back to my channel. Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang mie instan ya. Mie instan memangnya kenapa? Mie instan, kebanyakan orang Indonesia makan mie instan pakai nasi ya. Jadi mie instannya itu berlaku sebagai lauknya. Siapa di antara kalian yang suka seperti itu? Termasuk saya tentunya ya. Ya, apakah kamu termasuk orang yang suka makan mie instan pakai nasi? Umumnya orang menambahkan nasi dalam satu mangkuk mie instan agar rasa mie instan lebih lezat, atau makan mie pakai nasi. Maaf, maksud saya makan mie saja mungkin kurang kenyang ya. Jadi beberapa orang menambahkan nasi untuk pelengkap, untuk melengkapi sajian mie agar lebih kenyang. Meski makan mie instan pakai nasi bikin perut lebih kenyang, tapi sehat atau tidak ya kalau mencampur mie instan dengan nasi? So ya, jika kalian penasaran, tonton terus ya. Setiap merek mie instan mempunyai bahan-bahan tersendiri ya, tapi kebanyakan dari mereka memiliki bahan yang sama dan sering dipakai. Mayoritas mie instan memiliki kandungan karbohidrat, lemak, sodium, kalori, protein, dan beberapa mikronutrien lainnya. Kandungan karbohidrat yang tinggi dari kedua makanan ini dalam artian mie instan dan nasi membuat kombinasi mie instan memberi dampak buruk bagi tubuh. Memiliki sifat mengenyangkan dalam waktu singkat. Jadi kenyangnya singkat aja, bukan berlangsung lama. Sehingga Anda tidak ingin makan lagi nutrisi lain yang mungkin lebih dibutuhkan tubuh selain makan makanan yang mengandung tinggi karbohidrat saja. Pasalnya tubuh tidak hanya butuh karbohidrat saja, tapi juga protein, lemak, mineral lainnya yang akan membantu metabolisme tubuh dalam sehari-hari. Baik, nutrisi yang tidak seimbang akan berakibat buruk bagi tubuh karena akan mengalami malnutrisi atau kekurangan gizi. Kombinasi mie instan dan nasi menghasilkan sekitar 740 kalori hanya dari karbohidrat saja, dan ini tidak sehat untuk tubuh. Ketika Anda makan mie instan pakai nasi dan karbohidratnya masuk ke dalam tubuh, maka ini akan dicerna menjadi gula dan dapat meningkatkan hormon insulin secara cepat. Baik, hormon ini berperan menciptakan energi dalam tubuh yang dihasilkan dari gula. Tapi kalau terlalu banyak gula dari karbohidrat,
yang mana nanti akan mengganggu kerja hormon insulin untuk memproduksinya, sehingga sisi lain, maksudnya sisa-sisa hormon insulin ini akan memicu penyakit gula atau lebih dikenal sebagai diabetes mellitus. Makanan dengan kandungan karbohidrat yang tinggi, atau dalam arti kandungan karbohidrat yang berlebihan, karbohidrat akan masuk ke dalam tubuh dan berubah menjadi zat lain. Misalnya Anda kekurangan lemak, maka karbohidrat berubah menjadi lemak, jadi dia bisa disebut mengisi kekosongan ya. Oke, pemrosesan lemak akan dipindahkan ke hati, kemudian dia bekerja sebagai sistem pendukung pencernaan. Lemak baik akan bermanfaat untuk tubuh, tapi bagaimana bila justru lemak jahat yang menumpuk di liver atau di hati ya teman-teman. Jadi ini sangat bahaya jika kita lakukan terus-menerus, setiap hari kita lakukan berulang-ulang. Ya, mungkin beberapa dari kita mie instan adalah makanan penyelamat ya, atau penolong, tapi bukan berarti dia penolong setiap hari ya. Maksudnya sebagai makanan yang kita makan aja, tapi terus jangan kita setiap hari mengkonsumsi mie instan dicampur nasi. Yang tentunya lama-kelamaan akan merusak fungsi hati ya teman-teman ya. Sering makan mie instan pakai nasi, oke? Coba cek perut Anda, apakah semakin melebar atau tidak? Pasalnya kelebihan karbohidrat membuat lingkar perut semakin tambah melebar, yang disebabkan karena adanya lemak jenuh menumpuk di tubuh. Kalau kondisi ini terus diabaikan, memicu obesitas atau berat badan yang berlebih, serta bahaya untuk kesehatan tentunya dalam jangka panjang. Bila Anda memang sudah memiliki hipertensi atau yang sering kita sebut tekanan darah tinggi ya, hindari kebiasaan makan mie instan pakai nasi tentunya ya. Mie instan mengandung sodium yang meningkatkan tekanan darah dalam tubuh. Jadi semakin tidak baik jika kalian memiliki tekanan darah tinggi sering mengkonsumsi mie instan. Bila kebiasaan ini terus dilakukan dalam jangka panjang, bisa meningkatkan penyakit kardiovaskular. Di akhir penutupan ya, saya akan berbicara mengenai makan mie instan, namun kita tetap dapat memperoleh gizi dengan baik. Ada syaratnya atau ada caranya ya. Sah-sah saja asalkan kita tahu cara mengimbanginya, karena pada dasarnya adalah karbohidrat, dia pengganti nasi ya. Jadi mie instan jangan diperlakukan sebagai lauk ataupun sayur. Dari sisi kesehatan, kandungan mie instan memang kurang mencukupi. Lantas bagaimana caranya makan mie instan tanpa takut dosa kalori atau kelebihan energi?
Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tips dan triksnya. Bahkan nasi, ya, daripada kita menambahkan nasi pada mie instan, Anda bisa mencampurkan berbagai macam sayuran, daging atau telur di dalam mie instan. Meski tidak sehat secara penuh, tapi setidaknya masih ada kandungan yang bernutrisi untuk melengkapi kekurangan atau sebagai teman karbohidrat. Yes, segitu dulu ya teman-teman sharingnya kita hari ini. Semoga bermanfaat. Oh ya, jangan lupa share ke media sosial yang kalian punya agar lebih bermanfaat untuk orang lain ya. Jangan lupa like kalau kalian suka, subscribe and comment jika kalian ingin dibuatkan konten video tentang gizi dan kesehatan lainnya. Salam hidup sehat, karena sehat adalah gaya hidup. Dadah.